pada materi 10 tentang functional design. Nah, ini functional design ini berarti Anda harus melakukan mendesain, melakukan planning, melakukan perancangan tentang fungsional-fungsional yang akan dicantumkan atau ditampilkan dalam konten web application, ya. Apa saja itu? Ya termasuk macam-macam. Jadi misalnya salah satunya adalah kalau ada web apps yang Anda bangun itu adalah dinamis, ya tentu kan Anda memasukkan entry mulai dari registrasi sampai misalnya aplikasi itu di execute sama yang sudah registrasi. Ya, isinya apa saja? Mungkin kalau soal pemesanan makanan, tentu ya Anda kan harus ngisi order segala macam ya, yang order siapa dan sebagainya itu, ya modelnya seperti itu. Dan ini tidak mudah ya sebenarnya. Kalau misalnya harus mencari data untuk data-data yang valid, misalnya perlu data-data KTP, kan nggak bisa sembarangan Anda isi ya. Isi KTP nggak gitu caranya ya sebenarnya. Itu datanya ilegal ya. Sebenarnya datanya data ilegal, harus ngambil ke yang punya data KTP ya, misalnya di Dukcapil. Seperti itu. Kalau enggak ya datanya Anda ilegal sebenarnya. Gitu ya. Jadi harus benar-benar dari sumbernya. Ya, selama ini sering tidak dilakukan sama pemilik-pemilik startup segala macamnya, hanya ngisi KTP aja seperti itu. Padahal harusnya dia karena supaya data itu valid. Jadi kalau ada kejahatan dan sebagainya itu mudah ditelusuri sebenarnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, dalam hal membuat suatu functional design, tentu yang dibahas adalah web apps functionality, lalu the nature of web apps functionality. Jadi kembali ke alam sebenarnya istilahnya itu apa ya. Lalu functional design in the design process, jadi ada prosesnya, functional architecture, detail functional design, dan state modeling, dan di mana kita sekarang berada, di mana kita akan pergi sebenarnya nanti setelah itu ya. Jadi sekarang kita tuh maunya ngapain dalam mendesain suatu web application, membangunnya, mendevelopnya, lalu mendeploynya kan, seperti itu. Makanya nanti ada hubungannya dengan construction sama deployment setelah ini. Nah, kalau kita lihat web app zaman dahulu itu hanya berisi konten informasi. Sekarang memiliki fungsionalitas ya. Dalam sebuah orang sekarang lebih banyak mengakses lewat mobile. Nah, ini akan membuatnya jauh lebih menarik. Ini akan membuatnya jauh lebih menarik ya. Kenapa? Karena di samping aplikasinya tentu bisa dibawa-bawa kemana-mana ya, kemanapun orang itu pergi, kemanapun orang itu butuh. Makanya sekarang bisnis web apps itu lebih menarik di mobile ya. Sebentar, terang banget ya. Bentar. Tiba-tiba matahari naik, ternyata masuk lewat cahaya atas, jadi monitor saya nggak kelihatan. Bentar ya. Yang gede kan? Nah gitu kan. Ke bawah dipanjangin ke sini, yang pojok aja. Ke sini, dibalik. Nah gitu. Terus ke bawah. Ya, jelas sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, web apps modern itu memiliki fungsionalitas yang harus diterapkan. Nah, ini akan membuatnya jauh lebih menarik karena sekarang fungsi-fungsi yang ada di mobile itu bersifat dinamis ya. Betul, bersifat dinamis. Nah, web apps modern jelas berbeda dengan versi web apps konvensional zaman dulu. Nah, dengan versi sebelumnya terutama terdapat perubahan besar pada fungsionalitas. API diterapkan, segala macam ya. Nah, web apps zaman dahulu hanya mementingkan nyampein konten aja, isi aja. Kalau sekarang sudah mengolah database, mengolah
proses, ya. Nah, perkembangan infrastruktur menyebabkan, nah, nanti ada urusannya dengan infrastruktur, menyebabkan web apps menjadi sangat kaya akan fungsionalitas. Contohnya berupa munculnya web 2.0, 3.0 ya misalnya. Ajax dan web service, ya. Seperti itu, ya. Jadi siapa yang tahu web service ini coba? Alvereka tahu web service nggak? Apa tuh web service? Layanan web ya bahasanya. Apa itu? Penjelasannya gimana penjelasannya? Beda. Server service itu beda ya. Web server mah lebih ke hardware dan platformnya, softwarenya itu web server ya. Nah, web application, dalamnya ada web application. Nah, sekarang ada web service. Web service itu apa? Modelnya, contohnya. Boleh kasih contoh atau dengan penjelasan? No idea? No idea. Orang boleh nanya no idea? Oke. Budiman, mana Bud? Ada ini mah. Web service itu apa? Ini ada web service di sini. Biar paham. Bukan. Amazon itu namanya provider Amazon Web Service. Web service. Bukan itu. Web service itu dalam hal ilmu di informatika dan IT. Nah, ini Anda harus tahu nih bedanya ya, karena Anda sudah mau tingkat-tingkat akhir. Beda dengan web application, ya. Ini biasanya suka diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, ya, di mana surrounding system, tahu surrounding system itu artinya sistem aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, itu ya, yang bertetangga dan lain sebagainya. Misalnya ada CRM, misalnya ada apalagi billing system, misalnya ada aplikasi pemesanan, ordering ya, paket ordering atau produk katalog misalnya. Lalu ada portal, lalu ada apalagi, wah macam-macam tuh kalau di telco ya. Yang pernah saya gambarkan dulu, di tengahnya itu ada aplikasi namanya web service. Ya, biasanya ini kalau di telco itu buatan Tipco namanya. Jadi web service ini menghubungkan semua aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan tersebut yang saling berkaitan. Supaya dia tidak langsung direct mengakses ke aplikasi yang dituju dari aplikasi yang lain. Kenapa? Karena kalau langsung itu nggak termanage nanti. Nggak termanage queuing-nya, nggak termanage bandwidth-nya, nggak segala macamnya lah. Sehingga itu akan menimbulkan lag nanti. Ya, latensi tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindari. Nah, untuk menghindarinya dan terstrukturnya pertukaran data, jadi web service itu dipakai nanti untuk pertukaran data. Oke? Nah, ini sebenarnya sudah ada zaman dulu, waktu zamannya client server juga sebenarnya sudah ada. Cuman namanya bukan web service waktu dulu. Jadi kalau misalnya di bea cukai gitu ya, bea cukai itu ya. Importir itu butuh PEB dan PIB kan? Pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang. Nah, itu yang mengelola Departemen Direktorat Jenderal Bea Cukai itu waktu itu nggak punya sistemnya. Datanglah perusahaan swasta. Dia lalu menjual web service tersebut. Waktu itu masih client server sebenarnya. Karena aplikasi-aplikasi web itu belum populer. Tapi itu sudah cikal bakalnya. Dan dia bisa berjualan hanya selembar kertas, mengeluarkan pemberitahuan ekspor barang ya, yang sudah dilegalisir, sudah dilegalitas, istilahnya sudah ditandatangan sama pejabat bea cukai, terus dikembalikan ke si eksportir dan importir ya sebagai bahan untuk dia mengeluarkan barang dari Tanjung Priuk atau dari Soekarno Hatta itu ya harus ada itu. Nah, dia jualan sekertas itu waktu itu tahun 2003 itu. Udah ada web, cuman belum banyak diterapkan waktu itu. Itu harganya sekitar 35 ribuan selembar. Ya bayangkan ekspor itu kan banyak banget ribuan ya, sekali import aja tuh bisa ribuan. Jadi pemasukan buat perusahaan itu cukup besar. Ya, bisa 100 jutaan sehari. Bayangkan hanya ngebangun itu aja, bikin PEB, PIB. Ya. Nah, harganya murah. Nah, itu salah satu contoh. Jadi website. Nah,
dari mana PIB ini mengeluarkan datanya? Tentu dia akan mengakses ke server, ke core-nya. Nah, bahwa waktu dia ada pemberitahuan impor barang, ya, dia akan mengimpor. Nanti kalau udah keluar, kalau barang sudah nyampe, dia bawa surat itu. Jadi dia masukkan datanya apa aja barang yang diimpor sebenarnya kan. Nanti dicek tuh di sana di bea cukai di mana di Soekarno-Hatta dan Tanjung Priok ya, tapi seluruh Indonesia sebenarnya ya, termasuk di Tanjung Perak dan sebagainya. Sehingga kalau ada barang-barang yang kelebihan itu menjadi pertanyaan nanti. PIB-nya sekian, tapi kok barang yang masuknya sekian. Misalnya PIB-nya 9 jenis barang, pas masuk barangnya dicek sana 10, satunya jadi masalah biasanya dan ditahan biasanya seperti itu. Ya. Sementara ini jumlahnya kontaineran misalnya seperti itu ya. Nah, kejadian ini juga sempat menimpa perusahaan saya waktu pertama, karena perusahaan saya waktu itu bos saya itu nggak pengalaman sebagai importir, dia hanya pengen beli komputer dari Cina waktu itu namanya Inspur, tapi prosedurnya salah, ketahan itu di mana di bea cukai di Soekarno Hatta. Akibatnya dia kena denda dan lain sebagainya itu sampai 250 juta. Soalnya yang diimpor sekitar 1 miliar lebih waktu itu ya. Ada berapa jenis komputer waktu komputer besar ya, terpaksa itu jadi modal yang harus dikeluarkan, jadi itu modal kembali ya, akhirnya bisa keluar itu barang nyampe di kantor, sama di kantor cuma dioprek-oprek sama saya waktu itu. Harganya tahun 2000 berapa itu ya, 2012an itu. Nah, perkembangan infrastrukturnya menyebabkan WF menjadi sangat kaya akan fungsionalitas, contohnya berupa munculnya Web 2.0, IaaS, dan web service. Ya, jadi web service itu nanti ada di tengah. Nah, kalau di telco, kalau Anda pesan kuota dan lain sebagainya itu ya, Anda kan pesan kuota ya, beli kuota ya, pesan lewat portal. Nah, dari portal itu dia akan mengakses ke CRM misalnya. Dari CRM masih pakai API-nya, dia akan nembak ke web service. Dari web service dia akan ke billing system. Dari billing system dia akan masuk ke rating. Gitu. Nah, sudah di rating, nah itu Anda sudah balik lagi, nanti dia kasih informasi dari rating, sudah ada datanya, terus ke billing systemnya sudah siap, nanti dikurangi kalau Anda memakai kuota, masuk lagi ke CRM, dibalikin lagi. Ya, apakah dengan USSD misalnya atau dengan portal web ya, seperti My Telkomsel atau misalnya Bimatri dan lain sebagainya. Ya, modelnya seperti itu. Ya, itu di dalamnya rumit. Waktu Anda ngirim itu di dalamnya rumit. Data Anda tuh lari kemana-mana itu. Ya, lari kemana-mana. Nah, kalau dari USSD itu dari network langsung. Jadi kalau Anda dial misalnya dari USSD, pesan kuotanya lewat menu yang teks itu ya. Nah, itu lewat BTS ya, langsung itu masuk ke bagian networknya telco. Kalau saya tadi dari BTS masuknya ke internet ya, ke sambungan internet, masuk ke CRM. Kalau ini masuk ke networknya telco namanya, nah di telco itu di bagian network telconya itu ada namanya USSD server. Nah, dia langsung ke billing system nanti. Dia balikin lagi setelah itu juga sama. Nah, itu semua pakai API ya. Nah, itu semua pakai API ya. Gitu. Nah, kenapa adanya web service ini ya, supaya lebih teratur ya, lebih teratur dan sebagainya ya. Oke, putus barusan ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, ini the nature of web apps functionality, jadi skala kompleksitas dan tipe fungsionalitas yang akan diimplementasikan ke dalam web app bisa memiliki banyak variasi. Sehingga tim web engineering dalam hal ini harus mendesain fungsionalitas sesuai permintaan klien. Ya, karena kan berhubungan dengan aplikasi-aplikasi lain, maka mendesain fungsionalitasnya akan sesuai requirement dari klien apa saja ya, apa saja. Contoh variasi fungsionalitas, client side interaction support, drop down menu. Nah, ini mulai dari menu, rollover, image preloading dan lain sebagainya. Nah, ini perlu didesain sedemikian rupa. Nah, client side information management juga perlu nih. Misalnya Anda menggunakan Ajax dan sebagainya ya, aplikasinya. Cuman di kita masih jarang yang pakai Ajax ya. Padahal ini sebenarnya bagus untuk performansi akses web nantinya ya. Jadi preloading data namanya dia nanti. Jadi kalau Anda itu makanya masuk ke cache nanti data-data yang dibutuhkan yang untuk web aplikasi tersebut. Nah, jadi kan sudah in memory sebenarnya. Ya, sudah in memory untuk data-data tersebut.
Nah, kalau misalnya data-data tersebut sudah naik, maka nanti aksesnya cepat. Jadi client-side information management. Contoh lain adalah kalau di rating engine tuh, di rating engine itu subscriber, di rating engine-nya kalau Anda masuk pesan kuota kan nanti di rating ya, Anda tuh masuk paket yang mana, ratingnya sekian, pricing-nya. Beda-beda, setiap orang pesan paket kan beda-beda ya. Apalagi kalau di Bimatri atau di Telkomsel itu kan produk katalognya banyak banget ya. Kita bisa pilih. Ya, sebenarnya di negara kita itu kebanyakan terlalu banyak pilihan. Harusnya pilihan yang lebih efektif, yang tidak terlalu banyak tapi juga menguntungkan kedua belah pihak lah. Baik itu provider ataupun customer sebenarnya. Kita sebagai subscriber. Nah, data-data kita itu pas sudah ngisi, pas kita mau akses itu masuk ke rating engine sebenarnya itunya. Itu in-memory database. Kalau ditanya berapa banyak jumlah rating engine-nya di Telkomsel, itu banyak. Bisa puluhan, ratusan bahkan mungkin. Ya, billing system aja tuh si Indosat waktu itu punya hampir mendekati 100 web server. Jadi application servernya aja di belakangnya belum lagi. Jadi di depannya aja udah seperti itu. Ya. Bukan main ya, fungsinya macam-macam tuh ya, dan bersifat cluster semuanya cara deploy-nya. Nah, lalu ada namanya server side content handling, ini variasi fungsionalitasnya itu mengolah konten secara dinamis ya. Contoh secara dinamis ya, data itu bisa berubah-ubah isinya dari cara mengisi registrasi, dan itu sudah dinamis ya. Pesan barangnya nyampe, cara pembayaran dan sebagainya. Lalu server side management of large dataset, mengolah dataset yang besar. Nah, ini contoh rating engine itu adalah contoh mengolah dataset yang besar masuk ke dalam server side management. Reloading data. Ya. Jadi data itu naik. Ya. Itu akan dibaca nanti sama sistem rating engine, segala macamnya ya, informasinya. Agak rumit sih, kemarin saya baru training tentang itu, cukup berat ya. Trainingnya pakai bahasa Inggris. Yang ngajarnya orang Amerika, jamnya jam Malaysia. Di tengah-tengah untuk orang apa Asia. Di tengah-tengah diambil jam Malaysia, jadi kita agak siang malah jadinya. Jam 10 mulai, jam 7 malam baru beres. Ya. Makanya kemarin agak terhambat ya kita ya. Kemudian sekarang terakhirnya nggak terlambat. Nanti mungkin ke depannya kalau saya masih sibuk, mungkin kuliah harus digeser nih Mas. Harus digeser. Mungkin mudah-mudahan sebenarnya kalau Anda sedikit gini kan mudah ya koordinasinya ya. Mudah koordinasinya, bisa cari waktu yang enak, nanti tinggal dikoordinasi dengan DAK, sayanya bisa ini. Cuman untuk semester depan kayaknya harus di-adjust nih kalau saya masih sibuk. Ya. Nah, lalu ada proses or workflow support. Jadi pemasukan data, manajemen transaksi itu penting. Jadi ini adalah transaksional sifatnya dan akan masuk ke dalam data transaksional. Nanti data transaksional kalau sudah banyak, misalnya dikumpulkan menjadi jumlahnya sekitar 3 bulanan, setelah 3 bulan tuh 3 bulan ke belakangnya harus dipindahkan ke data warehousing biasanya, ke data analisis ya, karena sudah tidak dibutuhkan lagi di depan ya, seperti itu. Cuman hanya ada di situ istilahnya master data biasanya, bahwa orang ini sudah terdaftar, jadi nggak perlu masukin data lagi misalnya untuk registrasi dan sebagainya. Hanya itu aja biasanya. Ya. Nah, makanya itu data-data yang itu biasanya masuk tuh, kalau mau cepat itu masuk ke dalam in-memory database, IMDb. Ya, IMDb. Ya. Makanya ada, kalau Anda mau mempelajari tentang IMDb itu ada namanya, saya pernah membuat program di IMDb, emang cepat sekali. Jadi, tapi dia memang hungry resources, hungry memory resources, butuh memori besar. Jadi setiap server minimal itu 128 GB, atau sekarang sudah mencapai 1 tera kan. Nah, itu cocok tuh untuk in memory database. Jadi data-data yang 1 tera bisa naik ke situ, master data tuh contohnya. Jadi begitu diakses sama web server, muncul langsung, terakses langsung dengan cepatnya, muncul di layar Anda pada saat Anda request. Seperti itu. Kalau sekarang kan enggak ya, kalau kebanyakan yang mau mengakses database, mengakses data lalu masih ada di dalam database. Dan sebentar.
dia mengakses database, maka dia butuh waktu ya, ada latensi karena dia membaca ke hard disk ya. Dia membaca ke hard disk sehingga nanti apa namanya? Ada waktu request dan apa? Response. Nah, itulah makanya waktu request dan respon itu seperti itu. Nah, kalau saya jelasin nih secara detail, saya bikin orek-orek ya di sini supaya Anda jelas apa itu web service tadi yang kita jelaskan. Saya new slide lah di sini ya. Ini kalau dijelaskan kurang lebih begini saja sih, mudah ya. Jadi di tengah itu ada namanya web server nih. Ya, web server kita ambil kotak lah di sini. Kecil aja lah. Nah, ini adalah atau panjang ya supaya tulisannya ke sampingnya. Nah, ini anggaplah server ya. Web service application ya contohnya. Ya. Nah, ini bisa dikecilin saja tulisannya biar kita copy nanti. Nah, ini web service. Nanti digedein ya sama saya. Nah, di sekitarnya itu ada aplikasi-aplikasi lain di sini gitu. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi sebenarnya dia ada di tengah atau di atas, tapi dia di depan bisa jadi. Kalau di atas biasanya sih suka naruh di atas di sini web service. Yang lainnya di sini ada aplikasi-aplikasi nih. Ini CRM, ini SAP misalnya ya. Di bawahnya data warehousing atau billing system ya biasanya. Billing system itu dekat CRM biasanya nih. Nah, billing system. Lalu ada apalagi di sini data warehousing. Apalagi macam-macam ya. Di sebuah perusahaan itu kan banyak aplikasinya kalau di telco. Nah, yang web service ini cukup besar biasanya. Ini cluster juga, semuanya juga cluster nih biasanya, karena harus menampung mengolah data-data banyak ya. Bayangkan jutaan pelanggan ya, Telkomsel. Nah, ini sebagai pengetahuan aja, mungkin nanti kalau Anda kerja di banking juga sama, mungkin kalau sistemnya terpusat, di dalam core-nya dia punya web service sebenarnya. Ya. IBM itu apa namanya? IBM MQM apa ya nggak salah? Nggak salah ya, saya lupa ingat tuh ya. Itu sudah terlalu lama soalnya. Nah, ini kalau digambarkan ya cukup begini sebenarnya. Nah, itu ya. Atau ke sini lah. Terus yang satu lagi misalnya ya. Semuanya seperti itu, semua nempel ke web service. Harusnya nggak gini gambarnya. Kalau pakai Visio enak nih, saya terbiasa Visio sebenarnya kalau tapi presentasi pakai ini ya. Ya, ini ya, contohnya seperti ini. Banyak lah ya, bisa kita kerjakan. Anda kalau mau membuat tugas besar ada web service-nya, wah, bagus sekali sebenarnya. Ya, berani nggak buat? Contohnya ya Anda bikin application backend sendiri, apalah misalnya, ya. Nah ini ya, ini tuh ada semuanya API di sini ya. Biasanya API-nya apa? Nah ini nanti ada parameter yang yang disisipkan untuk memanggil aplikasi-aplikasi yang terhubung. Jadi aplikasi-aplikasi di bawah ini akhirnya saling bisa berkomunikasi itu karena ada ini. Nah, ini yang populer kayak begini sekarang. Ya. Nah kalau di atas ini ada apa namanya orang melalui ada satu aplikasi lagi yang lain ya melalui portal di sini nih misalnya. Ini ada portal ya. Portal. Contohnya itu yang Anda pakai di depan itu portal namanya ya. Portal di sini ada gambar orang tentunya ya. Akses portal ya bawa HP. Mana gambar orang ada nggak di sini? Ada. Nah ini dia. Dia punya HP. Gambar HP mana nih? HP. Oh nggak ada di sini mah. Nah, inilah gambar HP ya. Dia pegang, dia akses ke portal.
Oh, gambarnya nggak comfortable nih. Nah, gini. Nah, dari portal dia kan tentu ada yang bisa langsung pakai, tentu di tengah sini ada apa? Ada firewall ya. Di sini ada firewall, itu mah physically lah, kita nggak ceritakan di sini. Ini hanya logik saja. Nanti itu ada di construction sebenarnya ya, harus ngerti tentang. Nah, sini ya. Nah, kalau orang ini di sini pesan apa namanya? Saya pesan kuota nih, order kuota, order paket kuota internet ke misalnya ke provider ya, provider telco, ke bahasa umum ya, biar biar nggak nunjuk promosi. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam sistem pelayanan di sini. Nanti kalau pelayanannya sudah klik ya, dan portal ini akan terhubung juga dengan namanya, kalau misalnya di sini bukan DWH, di sini adalah produk katalog misalnya. Nah, dia akan menampilkan nanti di sini nih apa yang dibutuhkan di sini. Nah, di sini kan punya web application. Di sini punya web application, ya. Sini web apps, punya database juga, nggak tahu ya, itu mungkin di belakangnya. Terus di sini juga dia web apps, di sini web apps, semuanya web apps nih, ya. Semuanya web apps. Ya, semuanya web apps. Nah, begitu dia ini adalah sebagai web service. Ya, ini produknya ada macam-macam lah. Anda ketik aja produk web service banyak tuh. Ya, kalau di telco terkenal namanya Tipco. Nah, ini dia akan pesan sejumlah produk katalog ini, dia akan mungkin juga lewat CRM, nanti dari CRM lempar lagi ke produk katalog, apa produknya dia panggil sini, dia lempar lagi ke portal. Kalau dia sistemnya langsung bisa juga dimungkinkan. Tergantung dari requirement-nya si customer lah. Siapa si itu, siapa si bukan customer ini tapi klien ya. Kliennya itu adalah si telco tersebut ya. Sementara customer-nya adalah subscriber ini ya. Nah, subscriber. Ini maksudnya klien yang ingin membangun sistem ini maksudnya, yang dimaksud tadi. Nah, dengan demikian maka nanti si orang ini kan bisa lihat, oh daftarnya harganya segini dan segini. Kalau dia enter, nanti dia akan ke portal lagi, dia akses, ya. Terus dia akan cari web service ini, oh ke billing system, tapi dengan legal dari apa? Bahwa orang tersebut sudah eligibility. Jadi nanti dia dari CRM ini eligibility orang ini sudah terdaftar dan sebagainya, kan ada di CRM ya. Nah, nanti dia akan pesan sini, nah di billing system ada, dimasukkanlah daftar tersebut. Nanti dia balikin, ada rating engine nih, satu kurangnya, DWH ganti aja lah, karena jarang berhubungan ya. Soal-soal pemesanan transaksional itu rating engine lah di sini misalnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, setelah produk katalognya dilempar tadi, dia masuk ke sini, ya sudah terdaftar, Anda sudah eligibility untuk memakai kuota tersebut. Ya, itu hanya dalam hitungan detik kan. 1 menit. Berapa kecepatan yang ada di dalam internal sini? Wah, ini sekarang sudah pakai 40 gigabit sebenarnya harusnya. Ya, ini sudah 40 gigabit. Ya, kalau rating engine jelas sudah 40 gigabit minimal per second. Ya, sehingga dia bisa melayani banyak sekali traffic yang masuk ke sana. Kan yang memakai ini adalah jutaan ya. Yang pakai ini jutaan nih. Jumlahnya ribuan lah, sekali akses misalnya 7.000 per detik, 7.000 transaction per detik, atau 5.000 lah tengah-tengah kita ambil, 5.000 TPS. Ya. Ya kan? Seluruh Indonesia ada penduduknya ada 270 juta, hampir semua pegang HP ya, kecuali bayi-bayi mungkin sekarang ya. Hanya umur SD aja sudah pesan ya, apalagi beberapa anak SD yang pintar tuh biasanya sudah udah bisa bikin pesan kuota dan sebagainya ya, sama ibunya udah dikasih tuh misalnya di OVO di macam modelnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak Daniel? Biasanya Daniel suka nanya nih, Hanjaya. Ini saya besarin. Belum sih, Pak. Ya, paham kok? Ya, Pak, paham. Nah, kamu mendesainnya ada web service nggak? Ini mah nanya aja saya. Pakai front end, back end gitu sih, Pak ya. Jadi Ya, ada nembak API-nya. iya di tengah sebenarnya. Ya, itu Jadi langsung cuma berarti ya. satu langsung. Kayaknya nanti mau integrate. API-nya nempel di web server gitu ya. API Iya. servernya ya. Ya, apa? Ya, cikal bakalnya seperti ini web service itu. Ya, di sini ada SOAP, ada apa lagi macam-macam lah, saya sampai lupa banyak dari produknya. Ya.
Tapi saya nggak ada di bagian sini sebenarnya, karena saya kan adanya di infrastruktur. Tapi mereka kan selalu nanya kayak, Pak Ibu ini infrastrukturnya seperti apa? Saya membangun kayak gini, coba jelasin dulu maksudnya. Oh iya, jadi saya hafal. Sekarang bangunnya juga belum tentu bisa kayak, karena saya bukan orang aplikasi, terus terang aja. Lebih Ya, fisiknya ya Pak. iya, saya orang infrastruktur. Tapi saya terlalu banyak masuk di telco, jadi saya hafal betul tuh aplikasi-aplikasi yang ada di sana, billing system bahkan pernah pakai, pernah ngoprek-ngoprek juga untuk apa? Untuk QA-nya, billing sistemnya si Net1 tuh saya yang eksekusinya tuh, yang eksekusinya banyak, sehingga vendor-vendor juga kalau di berhubungan dengan itu kan dia harus memperbaiki aplikasinya kalau ada kesalahan yang saya sampaikan ke mereka. Ini masih salah, jadi hafal ya. Ya. Ini kalau saya lihat dari aplikasi telco ini yang paling krusial itu adalah billing system sama rating engine sebenarnya. Ya. Kalau CRM itu sebenarnya di depan. CRM itu di depan untuk front end sebenarnya, dia lebih banyak untuk front end. Kalau yang billing system dan rating engine itu benar-benar untuk ke core-nya. Kalau SAP sih untuk ini ya apa namanya? Finansial lah ya, finansial perusahaan, operasional segala macam semua. Capex, OPEX ya. Ya, ini masih sedikit sebenarnya. Belum ada aplikasi-aplikasi yang lain seperti kartu apa seluler manajemen ya, card manajemen, Carmen, istilahnya di sana. Itu kan nomor-nomornya terstruktur, terurut, nah itu mereka yang ngatur sebenarnya ada. Ya. Jadi kalau dijual melalui kios misalnya atau nomor tersebut nanti nyampe ke customer kan ngaktifin lewat portal juga ya, atau lewat USSD. Nah, gimana lewat USSD itu lewat BTS. Ini ada satu network lagi sebenarnya di bawah. Jadi nanti ada di telco itu kalau Anda mau hafal nih, ingin tahu sedikit lah ya tentang telco, ini sebenarnya ada layer yang lain di bawahnya, ini adalah ini layer telco nih. Ini kalau yang di atas ini kan layernya layer IT ya. Ini kan layer IT. Jadi kita belajar layer IT. Di bawahnya layer telco di sini. Wah, ini lebih rumit lagi. Kita nggak belajar nih. Ya, layer telco. Telconet. Nah, telco network namanya ya. Lengkapin saja. Nah, di sini kan hubungannya sama BTS, sama MSSD, sama USSD ya, segala macam. Jadi pesannya gimana caranya ya? Mereka juga pakai API juga, dia akan nanti nembak web service atau dia bikin API sendiri di sini, bikin API server sendiri, dia nembak ke billing system dan rating karena dia tidak perlu ke CRM. Tidak perlu ke CRM. Yang penting bahwa dia ada data si nasabah customer ini sudah eligible dan dia sudah misalnya CRM juga mengupdate satu database misalnya ke sini melalui web service bahwa ada nomor tersebut sudah eligible gitu aja. Nggak perlu tahu nama customernya kan kalau lewat USSD begitu kan ya. Kalau kita lewat portal kan keluar nama kita kan, itu karena lewat CRM lengkap di sana. Itu. Bedanya itu aja. Jadi sini ada BTS segala macam nembak di sana. Ya. Nembaknya ke USSD server, di sini ada satu USSD server. Jadi nggak perlu install kalau kita mobile apps-nya ya. Satu USSD cukup lewat nomor telepon yang ada di situ ya. Bintang sekian pagar apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan messaging. Nah, di sini ada messaging server. Nah, nanti masuk messaging server, tembak ya. Kemana arahnya. Itu namanya gunanya web service sebenarnya ya. Di mana-mana selalu ada sekarang. Di mana-mana selalu ada. Rating engine aja ada dia. Ya, rating engine ada. Oke, ada pertanyaan yang lain? Franciscus, Anda. Ini orang gini sudah sejam nih. Ya, jangan-jangan hari ini hanya satu. Satu materi nih. Oke, paham ya? Nah, terdapat 6 kategori fungsionalitas. Jadi kalau kita lihat dari front end itu misalnya user level, external functionality. Itu user interaction support, user information support, kedepannya user task support juga seperti itu. Dan ada grup 2 misalnya application level internal fungsionality-nya, application interaction support, application information support, application task support. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ya. Ya, tetap ada front end, back end gitu ya modelnya ya. Seperti yang siapa tadi bilang, Daniel bilang ya, application server ada front end-nya. Itu bagus cara mendesain seperti itu karena nggak hanya kita tuh hanya ada di situ, semuanya ada di situ, rasanya nanti kalau misalnya trafficnya naik ya udah mati server. Harus bagi-bagi tugas ya dalam hal ini.
Web apps design dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Jadi terkait seperti itu ya, user level functionality membantu user mencapai tujuan mereka, mengakses apa yang dibutuhkan, erat hubungannya terhadap requirement dari sebuah web apps. Jadi kebutuhannya tentu dianalisis oleh user experience biasanya. Nah, dia akan memberikan masukan kepada developer dan kepada tim project biasanya agar membangun web apps-nya modelnya seperti ini. Nah, mereka sudah pengalaman jauh. Sehingga nanti user kita itu bisa mencapai tujuannya. Termasuk nanti user itu terkait dengan usernya yang ada di luar, publik, dan user yang ada di dalam kantor sendiri, internal, yang mengelola, misalnya CRM, mengelola SAP, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, application level functionality itu lower level design dari functionals internal, tidak terlihat secara langsung. Ya, tidak terlihat secara langsung. Belum teredit. Sorry. Nah, tidak terlihat secara langsung oleh user, tertanam dalam struktur web apps untuk membangun fungsionalitas user level. Ya. Itu functional design in the design process. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk skema nih, tentang functional design di dalam design proses, itu modelnya adalah outer layer, dan inner layer itu aja sebenarnya. Berhubungan dengan desain dan sebagainya, itu inner layer, berhubungan dengan spesifikasi web apps di depannya, seperti itu. Karena web apps itu yang paling depan, front end, ya modelnya harus menarik, latensi rendah, dan sebagainya agar user menggunakannya, usability. Ya. Nah, ini adalah relationship hubungan antara functionality level dan associate design task yang lain, ya. Dan di dalamnya ini ada, ya. Ini sebenarnya terbagi duanya, mulai dari interaction design, ya, terus ya, information architecture design, information detail design, application functional design, user functional design. Di depannya ada requirement dari user, ya. Dan berhubungan dengan tujuan usernya, nanti ini adalah merupakan semua menjadi domain, web app domain, semuanya. Ya. Kemarin sudah diajarkan tentang information design, sudah diajarkan tentang interaction design, ya. Sekarang masuk ke functionality dan lain sebagainya. Ini ada di sini, ya. Nah, functional design sering digambarkan seperti ini, ya, sering digambarkan seperti ini, ya, modelnya. Bentuknya seperti dot ini yang berhubungan user goal, tapi ini sebenarnya kalau Anda mau pakai software namanya Paradigm itu lengkap nih sebenarnya. Makanya saya bilang pakailah itu, tapi berbayar sih masalahnya. Mungkin kalau mahasiswa bisa cari cari yang free-nya, ya, bukan bajakan tapi free-nya yang tidak lengkap lah istilahnya. Nah, itu bisa dipelajari semuanya. Jadi di sana ada use case diagram, sequence diagram, stage activity diagram, lengkap semua. Jadi satu nanti begitu ini diklik dia langsung keluar, ya apa yang tapi Anda harus mendesainnya kan, desainnya. Nah, ini akan nanti terkait dengan user functional design, dia ada namanya user interaction support yang mensupport untuk kebutuhan ini, ya. Dan user task support serta user info support, ya, ini berkolaborasi menghasilkan diagram sequence dan state diagram, ya, state diagram. Nah, dan dia juga punya hubungan ke sini untuk functional architecture design-nya. Nanti architecture design-nya seperti apa? Ini termasuk nanti model-model dari komponen diagram dan deployment diagramsnya. Nah, itu ada lengkap di softwarenya si Paradigm itu, kalau mau. Saya masih punya tapi sudah out of date, expire. Yang free-nya expire, ya. Coba saya lihat, ya, ada ya, kalau saya masih install apa sudah di uninstall, ya, karena sudah expired saya uninstall waktu itu. Ya sudah nggak ada. Ini nggak ada, bukan. Ya sudah nggak ada. Sudah dibuang lah. Sudah yang install besar sih softwarenya, jadi yang ngabisin harddisk juga. Lengkap tapi saya lihat, jadi saya pernah nerangin kayak gitu, enak pakai itu sebenarnya. Wah sayang nih kalau free enak nih saya bilang.
Ya. Nah, lalu ada application functionality design, dia juga secara interaktif berhubungan dengan user functionality design. Nah, di sini di dalamnya ada application interaction support, application task supportnya, application info supportnya. Nah, dia akan berhubungan dengan kelas diagram, detail activity diagram, detail sequence diagram, dan apa ini? Detail state diagram. Ya, bisa diusahain nggak nih? Nah, ya. Detail step diagram. Dan ini functional arsitektur design. Di dalamnya ada fungsional arsitektur model berisi tentang komponen diagram, deployment diagram, yang nanti dia punya berhubungan dengan user functionality secara langsung dan application functionality design-nya juga seperti apa. Jadi ini akan terkait, oh ini, jadi ini dan sebagainya. Dan nanti kalau sudah selesai, mungkin menjadi information arsitektur design dan information detail design. Oh ini lebih detail. Ini hanya detail dari yang di atas. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya upload lagi ya. Ternyata belum semua terupdate nih, gara-gara harus pakai yang kanan. Saya lupa tadi, kan saya buru-buru tadi. Nah, functional design in the design process ini bagaimana, how much, berapa functional design itu cukupi sebenarnya. Bergantung pada tingkat kompleksitas web apps. Nah, apa kompleksitas web apps itu biasanya secara detail itu akan terhitung dari jumlah berapa page dan jumlah berapa image biasanya. Dan dalam page itu apakah ada functional design-nya yang dinamis atau enggak ya? Itu tergantung dari requirement nantinya. Nah, semakin kompleks web app semakin membutuhkan desain fungsional yang lebih lengkap. Ya iya, jelas. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini, ini kan sebenarnya hanya portal ya. Tapi karena portalnya terkait dengan beberapa aplikasi yang banyak, maka dia menjadi kompleks. Menjadi banyak. Coba Anda buka My Telkomsel, berapa banyak functionality yang bisa diterapkan di situ. Padahal aplikasinya kecil ya kalau di mobile. Nah, seperti itu. Contohnya. Oke, ada pertanyaan nggak, Daniel? Daniel ada pertanyaan. Biasanya Daniel suka nanya nih, sekarang nggak nanya dia. Lagi anteng, lagi cool sekarang Daniel. Belum, Pak. Belum ya. Lagi cool apa lagi ngerjain tugas yang lain nih? Ya, jangan-jangan sambil dengerin kuliah dengan ngerjain tugas ya. Masih dengerin. Oke. Ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, functional arsitektur itu adalah representasi domain fungsional dari aplikasi. Jadi, domain fungsionalnya apa aja, fungsi-fungsinya yang terkait, nanti kan diuji dengan apa namanya? Dengan testing ya. Nah, black box, white box dan lain sebagainya modelnya ya, bisa jadi. Dari suatu aplikasi tentunya. Nah, harus mampu menjawab dua pertanyaan utama. Nah, ini bagaimana membagi fungsionalitas ke dalam komponennya yang peran dan antarmukanya sudah didefinisikan dengan jelas. Jadi harus sudah jelas, makanya dalam testing itu harus jelas siapa yang melakukan, apa aja yang dilakukan, poin-poinnya, item-itemnya apa yang dilakukan, hasilnya gimana, error juga disampaikan dan sebagainya supaya diperbaiki, nanti setelah diperbaiki dites ulang lagi. Saya pernah mengetes billing system itu yang selembar itu nggak selesai 1 bulan. Jadi saya sampai bosan itu buka ini dites masih error lagi, dites masih salah lagi. Dites, iya masih salah lagi, balikin lagi ke developer orang India, balikin terus. Ya, nah kalau sudah seperti itu, ini sudah terlalu lama, biasanya nanti severity-nya dinaikin tuh, jadi sangat krusial, sangat kritis, kritikal. Nah udah, nanti cepet-cepet dikerjain tuh, biasanya cepet dikerjain, cepet bolak-balik, tangting-tung beres. Ya. Nah itu dulu komunikasinya pakai Redmine namanya, Redmine. Coba Anda ketik Redmine di Google tuh ada. Redmine tuh kalau Anda mau berhubungan tuh open source tuh, kalau Anda mau bikin perusahaan konsultasi, terus Anda supaya bisa berhubungan remote secara user, kalau ada masalah di aplikasi yang sedang dibangun bisa pakai itu ya, modelnya. Enak pakai itu. Ya. Jadi sana bisa baca dan sebagainya, siapa saja membernya dan sebagainya. Gitu. Nah dengan kata lain, arsitektur fungsional membagi web apps ke dalam beberapa komponen fungsional. Ya. Bagi beberapa komponen fungsional. What does it look like? Jadi seperti apa kita lihat? Nah, UML-nya yang menunjukkan, yang sederhana UML ya. Ya.
Ini yang menunjukkan bagaimana WFS akan diorganisir ke dalam sekumpulan sistem komponen utama dan merepresentasikan hubungan antar komponen tersebut. Nah, mahasiswa ini biasanya belajarnya UML kan pertama. UML ini seperti apa, use case-nya, ya, model language-nya seperti apa. Nah, satu persatu tuh dijabarin. Ya, biasanya ada gambar utamanya dulu kan. Nah, dari situ didetailin habis itu. Ya, itu biasa lah. Sebenarnya di telco juga sama gitu. Cuman di telco tuh lebih lengkap, lebih kompleks karena adanya itu apa namanya? Adanya surrounding system. Aplikasi yang terkait di dalam aplikasi-aplikasi di atas ini kan banyak. Sehingga ini aplikasi yang kalau kita bikin use case-nya secara detail tuh nanti ada gambar CRM nanti connect ke CRM, nanti apalagi connect ke billing system. Ada dimasukkan juga ya seperti itu. Kalau Anda mungkin hanya dua aplikasi ya, web application dan application backend misalnya itu nggak perlu misalnya ya. Nggak terlalu rumit lah sebenarnya. Nah, bagaimana mendevelopnya itu menggabungkan analisis model WFF dengan arsitektur informasi. Ya, arsitektur informasi yang kemarin information arsitektur. Nah, ini harus ada keterkaitan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebentar saya ke toilet dulu ya. Dingin juga jadi agak beser.
Oke. Anjaya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, jadi mendevelop itu harus menggabungkan analisis model web apps yang lengkap tadi dengan arsitektur informasinya, ya, yang kemarin. Nah, dalam functionality biasanya menemui pengecualian, biasanya apa, terjadi apa, dan sebagainya. Itu makanya harus ada exception handling. Jadi harus dipertimbangkan supaya sistem aplikasi dapat menangani kondisi tidak wajar. Error, server tidak ketemu, misalnya yang URL ya. Nembak URL-nya nggak ketemu. Ya, contoh-contoh seperti itulah ya. Pokoknya yang bisa menghandle exception, pengecualian. Di luar dari fungsi-fungsi yang nature tadi, nature untuk web apps tersebut. Ya. Nah, detail functional design itu nanti akan berhubungan dengan extension application web AE, ya, WAE. Itu tujuannya adalah membangun sekumpulan ekstensi untuk UML yang memfasilitasi pemodelan web apps pada low level design. Penggunaan ASPX itu ya sekarang ya, penggunaan ASPX pattern dan sebagainya seperti itu. Ya, ini kalau yang ahli-ahli programming biasanya tahu nih masalah seperti ini lebih detail. Ya. Nah, ini adalah contoh detail functional design. Jadi secara analisis view ini ada namanya boundary object, ada entity object, ada control object yang kemarinnya dalam information design, dan ada control object client. Ya. Nah, client page tentu harus dilihat secara logical view seperti apa client page, ya, berhubungan dengan requirement dan lain sebagainya. Saya pengen yang gini dan sebagainya. Nanti dibuatkan HTML formnya, link targetnya seperti apa, server page-nya seperti apa, JavaScript-nya kalau perlu ada ya. Nah, kombinasi dari icon-icon tersebut dapat merepresentasikan interaksi kompleks antara objek data, jadi objek datanya nih, nanti ya, mana objek datanya? Entity objek nih, objek data ya, objek fungsional, ya, dan objek presentasinya, objek presentasinya ini, ya. Dan komponen apa yang bisa dilihat di sana itu web page nanti hasilnya seperti ini. Dynamic page-nya apa aja yang dibikin programmingnya, codingnya, physical root-nya, ya, taruh di mana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang web engineering itu tidak melulu Anda hanya bisa bikin aplikasi, selesai Anda install di PC Anda, jalan, ya itu kan sebenarnya hanya satu untuk semua ya di dalam PC Anda. Tapi sebenarnya Anda bisa membuat simulasi misalnya dengan menerapkan di environment tertentu, ya seperti itu. Membuat API-nya terpisah, API server, membuat web app-nya terpisah, membuat application back-end-nya terpisah, database-nya terpisah, dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya kalau Anda tahu end-to-end, nanti sebenarnya Anda nggak perlu orang infrastruktur lagi nanti kalau mau mendeploy sesuatu yang agak kompleks, itu saya udah terbiasa dengan ini. Paling hanya minta VM-nya, IP-nya, udah dioprek sendiri. Kerja orang infrastruktur makin ringan. Tapi sekarang kadang-kadang enggak ya, orang infrastruktur ditanyain masalah IP apa, IPS-nya nggak jalan, orang infrastruktur mana tahu. Jadi rame biasanya seperti itu. Ini IP-nya nih, portnya nih ya. Coba nanti dicari, paling orang infrastruktur hanya nyari orang portnya nih kebuka nggak. Coba buka nih, lihat di Nmap nih, buka nih, ya bilang. Seperti itu. Ya. Itu biasa kejadian seperti itu di kantor biasa. Ya. Nah, turunan dari detail information, jadi ini turunan dari detail information dan functional design dari web application extension ini modelnya seperti ini. Wah, ini lengkap nih. Nah, ini sebenarnya mahasiswa suka nggak banyak ngerti ini, kalau mau paham seperti ini, bukalah buku-bukunya si Emilia Mendes tersebut ya. Bisa diambil nanti ini sebagai apa? Sebagai bahan untuk perancangan web apps Anda kalau Anda tugas akhir ya. Itu bisa. Detail ini functional design-nya seperti ini. Sebenarnya selama ini nggak pernah diungkapin ya. Coba Daniel, Anda tahu udah mau skripsi nggak? Belum ya? Atau yang lain? Alvereka nih. Nah, Alvereka. Ya Pak. Kamu udah mau skripsi belum? Bulan Juli sih Pak, semester depan.
Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan nih, ilmu baru kan, belum pernah diajarin kan? Belum. Iya. Coba kamu ungkapin di sana. Ini functional design-nya dosen nggak ngerti nanti yang ngujinya, biarin aja. Nggak apa-apa ya. Kalau saya nggak akan nguji, soalnya saya dosen luar biasa saya, DLB. Di sini ada nanti misalnya apa ini maksudnya apa nih, nanti diterangin sama Anda ini gini dari web engineering seperti ini gitu. Ya, jadi punya bekal, wah, langsung lulus deh. Ya, modelnya. Kalau use case UML itu biasa ya modelnya ya. Semua mahasiswa membuat itu sekarang. Jadi Anda harus punya yang lain kalau mau. Di samping ada UML-nya, ada yang lain nih, semakin tebal. Semakin lama tapi semakin bermutu ya tugas itu. Sebenarnya tugas anak saya kalau misalnya ngetes anak-anak yang baru nih fresh graduate tuh kalau mau keterima di pekerjaan tuh suka saya tes tuh. Kamu bikin apa sih tugas akhirnya, benar tanyain A to Z-nya, tanyain apa aja kamu desain. Dia harus mengingat lagi kan. Minimal kalau dia bisa menjelaskan berarti dia buat sendiri. Tapi kalau enggak dia pasti dibuatin. Gitu. Simpel sebenarnya. Ya. Nah, detail functional design itu bagaimana web ML, web markup model language itu appropriate for workflow modeling. Jadi ya, sesuai ya. Jika aplikasi yang dibangun berorientasi workflow, sebaiknya menggunakan web ML untuk bantuan workflow yang lebih efektif agar sesuai dengan kebutuhan nantinya ya modelingnya. Ya, semacam bikin menerapkan puzzle-puzzle lah ya. Puzzle-puzzle. Nah, ini detail functional design. Proses bisnis dimodelkan kemudian dipetakan ke dalam desain yang efektif. Nah, WebML dapat menyediakan keuntungan substansial untuk memodelkan alur kerja. Jadi di sini ada workflow. Ya, itu yang nggak pernah diceritakan biasanya sama mahasiswa. Ini kan jelas ya workflow ngapain ya. Kita lihat nih, jelas. Request. Nah, preliminary validation activity details. Ya, loan request, data entry, modify, assign, dan sebagainya. Nah, ini misalnya bisa diturunkan nanti apa aja sih maksudnya dan lain sebagainya. Nah, desain-desain seperti ini misalnya dilihat dari view apa, misalnya view manager, site dan sebagainya, user site, user site view dan sebagainya, beda-beda nanti banyak ini. Nah, jadi semakin tebal itunya apa tugas akhir Anda sebenarnya dengan menerapkan model-model seperti ini. Nah, di sini kan ada objek nih, objeknya ada nih, ya ini objek apa aja ngapain. Kalau dia butuh objeknya diambil datanya dari detail sini ya, detail sini. Ini data master misalnya, load request segala macam. Di sini ada proses juga di dalamnya. Dia misalnya database-nya terbagi-bagi karena begini. Saya cerita itu kalau di rating engine itu database-nya banyak macam-macam. Jadi kalau data di sini tuh memang nggak ada di database, misalnya MongoDB nggak ada, adanya di IMDb, makanya itu harus berhubungan nanti diambil datanya dari sana. Modelnya seperti itu. Ya baru nanti dikembalikan ke assignment ini misalnya, ya, view-nya. Ya kalau approval seperti apa? Misalnya approval activity-nya seperti ini, ya. Kan kalau misalnya kita meregistrasi aja ya sesuatu itu biasanya butuh approval ya. Kalau di dunia kripto banyak sekarang contohnya, kalau Anda register tuh berarti Anda harus data Anda tuh harus benar ya. Namanya apa sih? Lupa saya. Knowledge your apa gitu namanya. Nah itu ya. Nah, itu adalah view functional design secara detail. Jadi nanti dilihat dari view-nya seperti apa. Ya. Dari manajer, dari klien, dari user dan sebagainya. Jadi banyak nih ya modelnya. Nah, user ngapain aja dan sebagainya. Kalau manajer kan banyaknya approval ya modelnya. Makanya di sini ada find approval activity. Kalau user nggak ada yang bawah ini nggak ada. Ganti lagi sama yang lain misalnya. Seperti itu. Nah, state modeling. Nah, untuk situasi yang memiliki banyak kondisi yang berbeda dapat menggunakan rancangan state modeling. Nah, state adalah sebuah kondisi perilaku yang dapat diamati. State adalah sebuah kondisi yang dapat diamati. Stimulus eksternal dapat mengubah suatu kondisi state. Ya, jadi state model merepresentasikan perilaku dari aplikasi web dengan mendeskripsikan tiap kondisi dan kejadian yang mengakibatkan aplikasi web berpindah ke suatu kondisi lainnya. Berpindah ke kondisi suatu lainnya. Ya, state model seperti itu.
Ini adalah contoh state model, example diagram untuk kalau yang dari buku Emilia Mendes ini ada dari homepage ini. Kalau kita besarin, new customer, select login, dia akan nanti register ya pastinya ya. Entry, login, request, duran, validation, exit, segala macam. Nah, ini sudah detail ya. User ID validated, ya, kalau sudah ini password validated seperti apa. Kalau dia login, langsung sini kan, selecting user action, ngapain ya, ngapain aja, ya, segala macam. Terus dia, misalnya order, customizing, atau apa, dan sebagainya. Ini hanya contoh aja ya. Ini agak rumit, mungkin nggak cocok dengan keadaan. Karena ini kita nggak tahu bisnisnya apa, harus tahu dulu sebenarnya, harus tahu dulu. Save home asset ini ngapain aja sebenarnya. Nah ini contoh state modeling. Ini lengkap, jadi benar-benar nggak cuma satu, ini banyak nanti. Berlembar-lembar nih modelnya. Ya, modelnya berlembar-lembar. Nah, tapi ini misalnya terlalu detail ya nggak perlu, misalnya dalam skripsi ya mungkin nggak ditampilkan nanti biasanya oleh Anda. Ya, mungkin sampai yang atas ini cukup nih, detail functional design dan sebagainya sudah cukup nih. Sudah bagus. Ya. Nah, di mana kita berada nih sekarang dan kemana kita pergi ini nantinya. Nah, rancangan fungsional memiliki hubungan yang erat dengan analisis model. Jadi, rancangan fungsional akan memiliki hubungan yang sangat erat dengan model analisis desain informasi, teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan rancangan tersebut. Nah, nanti habis ini kita masuk nih ke teknologi. Ya. Kita sudah bahas desain informasi kemarin, analisis model sekarang ya. Nah, arsitektur fungsional dipengaruhi secara erat dengan arsitektur informasi. Nah, tahap berikutnya adalah melihat bagaimana desain informasi dan desain fungsional berjalan bersama dengan rancangan teknis dunia nyata dan konstruksi webnya, ya, tentu dengan coding ya. Udah mulai ngoding nih, nah, sudah mulai ngoding, developer, programmer dan sebagainya digabung di sana. Berapa lama selesainya? Tahu, terserah. Ya, terserah project seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan disampaikan. Nah, berarti kita sudah sampai pada tahap terakhir untuk functional design. Ya, any question? Kalau nggak ada, kita rehat dulu nih. Lumayan lama. Setengah jam lagi kita bisa bahas tentang apa? Satu lagi, construction dan deployment. Ya, implementation, construction, dan lain-lain. Silakan. Alfianto, ada pertanyaan? Sambil ngobrol tugas besar dulu, nanti dipercepat saja supaya kita bisa melihat follow up tugas besar yang kemarin juga ya. Sudah sampai di mananya juga kan harus di follow up terus nih. Udah pada selesai belum nih? Dan ini udah selesai belum tugas besar? Belum, Pak. Udah sampai mana kamu? Gambaran baca ya, Dockernya explore sih kemarin, Pak. Dockernya explore ya? Udah? Lagi mau coba implement sekarang. Main Dockernya di mana? Di Ubuntu ya? Iya, di Ubuntu, tapi masih lokal VM sih, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, kayak Susah kan main Docker ya? Lumayan, Pak. Baru sih, baru pertama soalnya. Iya, pasti susah. Saya juga kemarin nyoba-nyoba Docker masih pada error. Jadi kita sama-sama nih ya, Docker. Nah, tapi saya menjalankan Docker sih udah terbiasa ya. Misalnya udah buatin Docker, jadi Docker nih bilang. Nah, saya pernah kemarin menjalankan rating engine, itu engine-nya bisa sampai 10, sampai berapa? Sampai 8, sampai 10 tuh. Dockernya banyak banget. Aduh, banyak banget nih, memorinya amburadul. Makanya dia minta tuh, kan saya konsultan independence-nya, jadi ditanya. Saya kan banyak mengeluh kan di sana. Ini nggak jalan, saya bilang. Kasih tanya, server kamu apa notebook kamu apa? Dia bilang, notebook saya 8 giga, saya bilang. Ya, karena saya terbiasa main di AWS, saya bilang nama itu. Saya nggak perlu memori gede-gede. Sementara Anda kasih Docker sedemikian gede, saya bilang. 17 giga bayangin. Softwarenya, Daniel, seperti itu. 17 giga di downloadnya. Ini ada nih, coba nih saya lihat kemarin nih. Coba ini mah sebagai pengetahuan kita aja ya. Jadi ini kan nggak boleh di-share sebenarnya ya. Cuma saya pengen ngasih tahu ke anak-anak aja, wah saya pernah ngejalanin ini nih, berapa besarnya nih, lihat nih kanan nih.
18. Ya 17, sekian giga sih kalau dijadiin giga. Kilobyte ya, kilobyte tahu ini? Kilobyte, mega, giga ya, 18 giga ya. Hampir ya. Ini ada aplikasinya, dia bisa bikin Docker 2 engine, dia bisa bikin kalau misalnya kita butuh untuk yang rating engine, publishing, processing, blitz dan sebagainya, dia bisa bikin jadi 8 engine. Canggih memang skripnya, panjang banget skripnya. Saya lihat. Jadi kalau dijalanin saya membuat suatu environment nih, environment apa misalnya? Environment untuk rating engine misalnya, untuk apa? Untuk pricing misalnya. Cukup 2 nih misalnya. Itu prosesnya untuk membuatnya paling cepat 8 menit, 7 menit. Itu kalau komputernya biasa-biasa aja. Kalau komputernya bagus, kalau di Xeon sih saya yakin cuma 5 menit, cepat. Ya. Jadi saya kemarin coba ngakalin di cloud nih. Saya coba main di cloud deh. Saya taruh di cloud nih di Azure, dapat yang free kan Azure, masukin ke sana, masukin kartu baru lagi nih, kartu ATM lagi. Ternyata nggak jalan dia. Nggak jalannya kenapa? Karena Hyper-V-nya dia bilang VTX-nya nggak ada. Ada hypervisor yang sudah berjalan di situ. Wah, saya bingung. Sampai sekarang masih mentok nih. Kalau dan ini pernah bikin nggak di cloud? Atau Alvereka pernah nggak? Alvereka kan yang main di cloud. Oh, pernah Pak di Google Cloud di GCP. Ya, kalau ada, jujur pakainya apa? Hypervisor atau bukan? Di GCP. Saya soalnya nggak pernah ngoprek GCP saya. Pakai apa ya kemarin Nginx terus ditambah G-Unicorn gitu ya, yang bisa nge-run script itu Pak. Iya, Nggak pasti sampai. sebenarnya semua juga dan bisa nge-transcript. Cuman pada saat kita mau naikin, jadi gini, saya contoh sederhananya gini aja deh. Saya pakai di Azure, terus saya install VirtualBox sama atau VMware tuh yang VirtualBox nggak jalan, yang VMware juga saya belum coba. Kamu ada solusi nggak tuh kayak gitu? Wah, kayaknya Kan harus itu sudah hypervisor kan gimana ya? mereka. Saya install lagi virtual karena kan Docker ini adanya running di atas aplikasi ini tuh dikasihnya berupa VMDK-nya si itu Oh, iya. si VirtualBox. Nah, masih error 2 malam saya oprek-oprek sampai jam 12 malam nggak kelar tuh. Seru sebenarnya, saya pengen kalau jalan nih orang banyak pengetahuan baru sebenarnya itu. Gitu. Berarti si sistem itunya nggak bisa di-override ya Pak, si Ya bisa kalau kita pakai OS-nya. PC kan, kalau kita pakai notebook kan kita bisa rubah di BIOS-nya nih. Di Kalau di BIOS. kalau di sini gimana kita ngerubah BIOS-nya di cloud? Nggak bisa kan? Itu ya. Ya, Pak, kayaknya Itu saya udah di-set. mentok itu saya. Aduh, BIOS-nya nih gimana? Masa saya bilang sama orang Azure, BIOS-nya buat gua nih, nggak mungkin kan? Jawab password-nya apa gitu ya? Terus bagaimana remote desktop juga nggak mungkin kan? Ya, Pak, udah masuk OS langsung ya itu mah ya. Iya, susahnya di situ. Saya coba oprek belum jalan nih, makanya nggak tahu harus gimana. Apa harus pindah ke AWS? AWS kan harus pakai kartu kredit sekarang nggak bisa pakai Tapi debit AWS card kalau juga ini langsung masuk kan, Pak, nggak bisa edit BIOS juga. nggak bisa. Iya. Ya, makanya AWS juga seperti itu. Menurut saya juga sama. Cuman saya nggak tahu AWS tuh pakai Hyper-V juga. Siapa tahu nggak pakai Hyper-V dia. Oh iya. Pakai yang lain. Bisa pakai Xen atau dan sebagainya, bisa jadi jalan tuh saya. Karena saya install Hyper-V lagi kan, ini kan Hyper-V kan sebenarnya sih. Virtualisasinya si VirtualBox lah ya gitu ya. Siapa tahu bisa ini di Unix gitu. Tapi saya coba Azure di atas itu bisa. Saya mau nyoba install VirtualBox-nya yang. Tapi sebenarnya platformnya dia kan Azure ya Hyper-V, itu yang jadi masalah sih, saya masih berkepikiran di sana. Ya kan betul ya Daniel ya? Dia kan pakainya Hyper-V Iya, kan? iya, Pak. Oke, ada pertanyaan. Alverika gimana? Ada masukan nggak? Jago, katanya kamu belajar cloud juga nih. Saya baru bangun itunya Pak, back end, front end. VM-nya aja ya? Ya. Belum masukin itu sih Pak. Sampai ke Docker belum ya? Belum. Ya. Itu ilmu baru tuh. Ya sekarang banyak dibutuhin orang, Daniel tuh. Karena kalau mau belajar di sana terus ngambil training-training yang free atau yang berbayar pun bagus tuh ya. Terus nanti salary-nya cukup tinggi ya, saya lihat. Itu sampai di dalam negeri aja sini tuh udah sampai hampir 30 jutaan ya, 20 sampai 30 gajinya. Itu untung yang fresh tuh yang berani Daniel ngelamar gitu. Boleh Pak, nanti lihat dulu. Ya, kamu jangan berhenti belajar di Docker sama Kubernetes ya, terus aja. Iya Pak, masih banyak ya ininya.
Iya, harus yang dipelajari ya. Siap, Pak. Oke, kita breakdown dulu, break dulu ya. Sekitar 10 menit sampai 15 menit, habis itu kita masuk ke materi kedua ya. Oke?
Pak Wisnu, Pak mau tanya Pak, tadi Hyper-V ya? Ya, Itu kayaknya di Windows feature-nya bisa di turn off Pak, jadi di udah register. saya Oh, udah coba-coba, mati. udah dicoba-coba, Daniel, Oh, tetap bolak-balik, Hyper-V. Heeh. tetap nggak bisa. Dinyalain, dimatiin. Yang satu ada combine yang di bawah ada Windows Virtualization Platform juga Iya, tuh. iya benar Pak. Kirain bisa mati di situ, ternyata harus ke BIOS juga ya. Iya, tahu kenapa-nama. Mudah-mudahan ketemu. Nanti kalau ketemu saya Oke Pak. Iya Pak. yang itu sih udah saya coba-coba. Kalau cloud lokal ada yang bagus nggak Pak? Cloud lokal yang bagus sih punyanya Telkom Testra, tapi mahal. VBNet yang swasta, VBNet. Kalau Telkom Testra itu lebih dekat perusahaan Telkom ya. Ada VBNet murah saya lihat. VBNet. Itu kalau dibanding Alibaba AWS cukup gitu, murah. Alibaba cukup murah. Coba Alverka udah bandingin harga belum? Oh enggak, lagi out ya. Bandingin harga aja Daniel. Untuk setiap jamnya. Cuman kalau Microsoft di Indonesia udah ada belum ya? Kayaknya belum ada, masih di Singapura saya lihat, masih South Asia ya. Southeast Asia, masih Singapura. Di sini belum established tuh bangun. Katanya mau bangun data center dia. Google Cloud udah sih Pak di Jakarta. Ada ya? Itu salah satu syarat. Kalau Anda mau bisnis di financial teknologi, misalnya Anda masuk ke dunia blockchain dan sebagainya tuh ya, atau Anda bikin lending yang pinjaman uang yang bagus lah istilahnya ya. Terus itu kan sekarang lagi berjamur. Nah itu sebenarnya servernya kalau dia pakai cloud harus di Indonesia cloudnya, karena nanti OJK nggak bisa investigasi kalau ada apa-apa kalau di luar negeri. Makanya harus di Indonesia. Kalau di Indonesia nanti servernya bisa diinvestigasi sama misalnya ada pencucian uang dan sebagainya, seperti itu tujuannya. Itu syarat legalisasinya seperti itu OJK. Makanya sekarang di kita tuh sebenarnya banyak investasi bodong itu sebenarnya nggak perlu orang seperti yang zaman modern gini nggak perlu tertipu. Sebenarnya dia bisa cek sebenarnya di OJK sama ini benar nggak sih. Kayak kita sebenarnya kan banyak pinjaman lending yang ada di TV itu ya, iklan-iklan itu sebenarnya kita harus cek juga di OJK-nya itu terdaftar nggak. Bisa aja dia pasang iklan di TV, nggak taunya di OJK-nya nggak terdaftar. Uang Anda pas invest hilang nanti gitu. Ya, itu berbahaya sebenarnya ya, karena urusan uang itu kan kritis ya buat orang-orang ya. Investasi berapapun, serupiah pun kalau ya diambil orang ya sebenarnya kesel juga. Namanya juga investasi ya, bukan memberi. Di kita itu belum matang soalnya ininya masih banyak yang perlu dibangun di Indonesia ini, terlalu banyak, jadi ya kita hanya bisa ngekor aja ke Singapura apapun semuanya. Coba pelajari teknologi sekarang blockchain, itu bagus teknologinya, usah lihat ya. Tapi masalahnya blockchain kan belum clarity regulasinya tuh hampir di semua negara itu belum jelas ya. Jadi regulasinya tuh belum jelas. Itu mengakibatkan dia lambat perkembangannya. Padahal dia teknologinya bagus ya. Teknologinya sangat bagus itu. Jadi peer to peer. Benar-benar artinya institusi banking itu perannya akan dikurangi. Perannya. Yang ada itu hanya wallet aja di mana-mana. Ya cuman sekarang kan Cina sudah mulai membangun tuh centralized digital currency-nya. Jadi nanti walletnya harus under control dia. Semua yang buat wallet harus under control, seperti OVO punya wallet ya kan? OVO punya wallet. GoPay juga punya wallet, tapi walletnya masih rupiah ya istilahnya, dalam bentuk rupiah. Nggak punya kode blockchain dia, beda. Kalau dia masuk ke dalam cryptocurrency dia harus punya kontrak dengan blockchain gitu. Harus benar ya. Nah sementara ini regulasi pemerintah belum sampai ke sana, belum menjangkau, karena teknologi di pemerintahan setiap negara itu selalu terbelakang dengan teknologi kemajuan di swasta. Selalu jauh gitu. Jadi terlalu tertinggal sebenarnya. Nah akibatnya swasta ingin maju duluan nggak bisa maju gitu, karena butuh regulasi dan sebagainya. Nah saya lihat nanti itu mata uang yuan itu akan beralih ke digital currency nantinya sebagian besar juga. Jadi ada digital yuan yang fisiknya, ada digital yuan yang ada yuan fisiknya, ada digital yuannya gitu maksudnya.
Ada digital wallet juga ya Pak, ini fisikal. Jadi bisa Digital. disimpan. Iya, wallet itu kebanyakan digital dan ya. Walletnya digital. Tapi ada yang fisiknya Pak, jadi yang pakai apa ya? Pakai USB. USB, heeh. Pakai Ah USB iya, kan ada. kripto. Ada itu. Fisiknya, tapi kalau data rusak kan hilang juga uang kita di sana. Oh, iya, Tapi kalau kita punya key-nya dan sebagainya, nggak tahu kalau bisa di recover nggak ke si pemilik si provider wallet fisik tersebut gitu, apa bisa kita klaim nggak? Ya kan? Misalnya sekarang USB tersebut jatuh nih di jalan, kelindes motor, kelindes mobil, hilang kan duit kita tuh, ya betul nggak? Iya Pak, kayaknya harus Karena nggak bisa baca. Ngerinya itu aja sebenarnya. Jadi benar-benar harus disimpan dengan rapi di dalam kotak besi juga seperti emas ya akhirnya. Ledger Nano ini ya Pak. Iya, Ledger Nano namanya. Itu teknologi itu sebenarnya bagus, Firsuja, kiriman uang murah segala macam tuh di kripto sebenarnya. Kalau kita sekarang ngirim uang gitu ya, saya kemarin jadi konsultan independen juga kan digaji dari luar negeri ya. Dikirimnya dari Siprus sebenarnya uangnya saya lihat. Saya kan telusuri itu uangnya dari Siprus. Terus masuk ke BCA itu langsung dikonvert, itu biayanya 250.000. Banyak ya. Mahal juga. Wow. Makanya Allah gajinya nggak seberapa, dipotongnya gede juga gitu ya. Ya begitulah dunia ya. Sebenarnya kalau di dalam kripto itu potongannya paling cuma 1.000 perak atau berapa ya. Kalau pakai Bitcoin aja berapa tuh paling? Sekitar 30 ribuan lah atau 40 ribuan, 50. Masih jauh dengan ini udah kena potongan exchange, istilahnya exchange itu apa? Kurs ya, kurs mata uang. Terus dipotong lagi biaya administrasi tuh di situ. Jadi totalinya udah kena potong segitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah jamnya nih. Sekarang kita masuk ke construction dan deployment ya. Alfreka udah masuk semua nih. Alfreka, Albertus. Sudah, Pak. Alfianto, Budiman, Franciscus, Hanjaya. Ada Hanjaya? Anak? Ada Pak. Ya. Tadi yang belum absen siapa nih? Ada absen dulu nanti ketinggalan. Ferani ada? Oh, nggak masuk ya? Ya udah, berarti satu orang yang masuk ya. Udah di save belum nih? Saya suka lupa soalnya kalau belum di save. Oke, kita masuk ke construction and deployment ya. Construction termasuk modding dan lain sebagainya, termasuk end-to-end untuk menjalankan platform dan sebagainya. Deployment juga sama ya, seperti itu. Nah, construction itu merupakan alat dan teknologi di web engineering itu yang diterapkan untuk membangun web apps yang telah dimodelkan. Itu ini kalau berhubungan dengan coding biasanya. Ya. Setelah web apps dibangun, serangkaian tes cepat akan dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan dalam desain, misalnya isi web page, ya, arsitektur, antarmukanya, navigasinya, ya, secara terbuka itu, alamat pengujian, tambahan karakteristik web apps dan lainnya, ya. Nah, construction terkait erat juga dengan sistem pengujian yang diperlukan, stress test. Wah, jadi udah benar-benar semuanya ya, atau apalah misalnya ya, functional test, ya. Dan deployment itu nanti artinya web app dikonfigurasikan untuk lingkungan operasional. Nah, deployment ini akan masuk ke dalam yang saya bilang waktu itu adalah staging area, staging environment. Sebelum naik ke lingkungan operasional, ya. Ya, atau production environment biasanya dinamakan seperti itu. Ya. Yang dikirimkan ke pengguna akhir. Nah, kalau sudah ke pengguna akhir itu berarti ada di production. Tidak boleh lagi ada di development. Development hanya untuk misalnya nanti untuk upgrade segala macam. Setelah selesai juga nanti dipindahkan lagi ke production, tapi di stay dulu. Jadi ada tahapannya. Jadi sebenarnya dibagi tiga sekat. Ada development environment, ada staging environment, dan ada production environment. Itu yang selalu diterapkan di perusahaan-perusahaan besar seperti telco industri dan telkom operator dan banking biasanya. Nah, umpan balik dari evaluasi yang disajikan ke tim web engineering dan pengembangannya dimonikasi sesuai kebutuhan. Jadi harus ada umpan balik. Umpan baliknya apa? Misalnya pada saat stress test, pada saat
fungsi-fungsi tes dan lain sebagainya masih banyak yang kesalahan-kesalahan yang tersaji, maka itu harus dibalikkan ke developer. Jadi jangan masuk dulu ke production. Jadi yang masuk ke production itu benar-benar sudah clean, bersih, dan sudah ada versi yang dirilisnya di sana. Makanya biasanya kalau misalnya SVN versi 1,2 atau nanti begitu selesai sampai 1,9 berapa gitu ya, udah mau habis nih. Nah, nanti naik ke atas jadi versi 2 rilis. Nah, nanti versi 2X update, harus ada patches yang diupdate 2,01 misalnya gitu. Naik terus. Jadi 2,01 juga sudah production karena hanya update patches. Tapi waktu ngupdate patches biasanya juga harus dicoba di development dulu, di staging dulu baru naik. Karena sebentar biasanya patches itu. Tapi kalau Anda merubah construction segala macam itu biasanya merubah versioning. Jadi versi 3 lagi nanti seperti itu. Nah, deployment tugas yang diperlukan untuk menginstal web apps di setiap lingkungan yang diperlukan dan harus running di setiap lingkungan yang kompatibel. Seperti itu ya. Kompatibilitasnya jelas. Sekarang sudah ada GitHub, sudah disediakan, sudah ada GitLab dan lain sebagainya, tinggal di deploy nih di Anda misalnya, ya. Bisa ditarik tuh repositorinya, Anda naruh di repositori itu coding-codingnya udah jalan. Ini sangat mudah sebenarnya ya, prosesnya ya, sangat mudah. Ya. Jadi sudah disediakan nih sama orang-orang nih. Ya. Kita bisa bangun GitHub sendiri nggak, Daniel? Coba. Bikin Daniel GitHub. Bisa kan? Deploy sendiri. Bisa, ini open source. Cari aja open source-nya tuh untuk versioning. Ada, nanti taruh nih saya punya. Cuman untuk mempopulerkannya, untuk mempublikasikannya. Nah, GitHub juga kita bisa share untuk orang-orang ke publish kan. Ini kalau saya sudah punya coding yang, ini taruh aja di publish. Semua orang di seluruh dunia bisa lihat. Atau ini hanya private, email tertentu bisa. Seperti itu kan. Betul ya? Betul kan? Nah, web ini yang pekerjaan terbesar Anda justru adalah membangun web development ini. Ya, makanya gambarnya gigi-gigi. Artinya Anda sedang setup, mengcoding dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, dalam web engineering process framework ya, perangkat kerja web engineering process itu melibatkan ada 5. Yang pertama planning, lalu modeling, construction, deployment, dan ada komunikasinya juga nanti. Ya, terakhir ada komunikasinya. Kenapa dibutuhkan komunikasi? Ya nanti kita lihat. Nah, planning jelas kita harus memplanning. Artinya Anda harus membuat scoping, membuat requirement ya, mencari requirement dari customer dan sebagainya, planning, mendesain dan sebagainya di sini. Lalu buat modelingnya, ya. Modelingnya itu berarti Anda membuat information design dan interaction design serta functional design di sini, ya. Dan setelah itu dikonstruksi dong, setelah selesai konstruksinya, ini ada proses coding, ada selection, ada kontennya sudah lengkap masuk. Terus siapa saja yang mempunyai otorisasi, diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain di development. Nah itu susahnya kalau di telco seperti itu. Waktu kita construction, itu kan harus dicoba ya. Sementara lingkungan developmentnya juga harus jelas, semuanya ada di sana. Bayangkan kalau tadi yang gambar yang tadi, ini yang mana tadi? Mana tadi ya, ini ya. Nah, di atas tadi yang saya oret-oret ya. Nah, ini nih. Bayangkan yang ini. Waktu kita mengkonstruksi sebuah aplikasi, sementara di development environment nggak ada nih, misalnya ada berhubungan dari CRM ke produk katalog, tapi produk katalognya nggak ada di development. Karena harus buat ya, atau minta yang production diinstal di development, seperti itu. Biasanya seperti itu. Makanya kalau di telco itu suka ada lantai ini tuh untuk development sebenarnya, server-servernya. Nanti lantai atas itu buat production. Ada seperti itu modelnya. Production di sini, Pak. Makanya komputernya lebih lengkap, lebih bersih, lebih segala macam itu production. Di development mah benar-benar kayak ini nggak ada hard disk yang tercecer segala macam, sudah biasa. Itu dari sisi hardware-nya belum ada, di dalamnya kacau nih sebenarnya. Tapi memang begitu modelnya. Ya. Tapi makin kesini operator-operator itu sudah makin bersih. Jadi development juga harus benar-benar clean, harus sesuai nanti stagingnya dengan production. Nah di ruangan development itu ada staging juga. Kadang-kadang kalau mereka terbatas,
infrastrukturnya dia pakai yang development yang tadi sudah selesai, development selesai, dijadiin komputer staging dia, dibuat tes di situ juga dan sebagainya. Tapi begitu ada masalah, wah ini harus balik lagi ke development nih. dia jadikan lagi server sebagai development. Ya, sementara ada misalnya user lain, saya udah staging nih yang ini bagian ini, jadi rebutan biasanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi memang harus benar-benar rapi, terus terstruktur dan sebagainya dalam hal ini. Nah, di dalam construction juga kita harus melakukan refactoring dan testing. Ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kalau misalnya ini terjadi ada perubahan dan lain sebagainya ya. Ini bisa saja terjadi di sini dalam construction itu kadang-kadang suka ada perubahan yang tiba-tiba disampaikan sama klien. Oh, dirubah. Refactoringnya seperti apa? Pengaruhnya seperti apa dan sebagainya. Dan pada saat sudah selesai ini dia akan terjadi putaran nih antara deployment dan construction. Jadi dicoba. Ini kan sebenarnya putaran dari development environment nih. Dan staging inilah modelnya. Ya. Nanti kalau sudah selesai baru naik ke deploy. Nah, ini berarti sudah dirilis. Evaluasi sudah lengkap, packagingnya sudah lengkap, ya, dalam bentuk installment dan sebagainya. Ya. Seperti ini nih dalam installment nih udah modelnya ya. Mana tadi? Nah, ini sudah bentuk installment juga sebenarnya. Jadi saya sudah langsung jadiin Dockernya langsung di setup dengan script yang dibutuhkan untuk proses tertentu, misalnya naik dia, yes. Langsung kita bisa login pakai user tersebut yang dikasih tahu passwordnya dan sebagainya. Sangat mudah sebenarnya. Cuman ya kalau kita ngebangun ini ya sulit sebenarnya. Sulit. Itu bagian development sebenarnya seperti itu. Nah, setelah itu maka nanti setiap increment, tambahan dan lain sebagainya, pengembangan dan sebagainya, penambahan harus di delivery di sini. Tapi ini harusnya tambahan-tambahan yang tidak terlalu major istilahnya ya, tambahan dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau ada tambahan-tambahan yang harus merubah versioning, maka dia harus kita start dari communication dengan customer di sini, dengan klien. Biasanya proyek begitu 3 tahun, setahun dibangun, tahun kedua di deploy, tahun ketiga itu udah mendekati tahun kelima kan ya. Nah, pada saat tahun 3 di akhir tuh biasanya mereka akan menambahkan sudah punya requirement baru yang nanti proyek itu harus dijalankan pada pada 5 tahun mendatang biasanya. Makanya di telco itu sudah familiar istilahnya dengan perubahan teknologi untuk setiap 5 tahun. Jadi roadmapnya si vendor ini harus sudah direncanakan juga, mereka sudah punya juga roadmapnya. Makanya kenapa kemarin Indosat itu banyak masalah, itu karena roadmapnya si Ericsson itu belum lengkap waktu itu. Pada saat harus upgrade billing system, yang lain tuh sudah online charging system istilahnya, OCS, online charging system. Jadi sudah konvergen antara data sama voice itu untuk proses chargingnya, rating engine-nya. Nah, sementara si Indosat masih kelimpungan waktu itu ya, tahun 2016 saya ingat. Makanya banyak masalah kan, baik itu data connection, voice, pulsa Anda banyak kepotong, itu karena akal-akalan dia tuh sebenarnya waktu itu. Banyak yang protes nih, pulsa saya banyak kepotong tanpa konfirmasi dan sebagainya kan. Modelnya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, Hanjaya, kalau mau ke toilet. Nah, contohnya user melakukan tes menghadapi situasi berikut. Ini kalau misalnya ada di lingkungan testing ya. Nah, pengguna sedang mencari informasi produk dalam kategori tertentu. Nah, ya setiap fungsional harus dites kan. Ini jalan nggak searchingnya? Ini jalan nggak produk katalognya dan lain sebagainya. Nah, kategori tidak mengandung produk apapun yang tersedia untuk pengguna itu misalnya. Nah, berarti ini harus dikembalikan nanti. Harus dikembalikan, dibetulkan.
Ya, itu contohnya. User melakukan tes menghadapi situasi tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan infrastruktur itu ada deployment environment, ya, di construction deployment seperti itu. Development server ada pasti di dalamnya, termasuk sandbox. Ya. Nah, di sana akan ada test server yang bagian dari sandbox tersebut, staging server, production server juga ada ya nanti. Itu pada saat kita harus mendeploy tentunya. Jadi ada di bagian production server. Pada saat sebelum itu kita harus melakukan testing, staging, cermin dari production environment. Nah ini yang saya bilang, staging ini adalah cermin dari production environment. Benar-benar dia mirip, kalau perlu speknya sama, karena nanti harus ada uji testing untuk apa namanya, untuk traffic dan lain sebagainya. Seperti itu modelnya. Kalau tes server sih ya mungkin yang jelas dia jalan atau enggak aja, fungsi-fungsinya jalan atau enggak aja. Nah ini tes ini berarti nanti pada saat Anda melakukan quality assurance tentunya, quality control dan sebagainya. Tapi kalau sudah staging, nanti ini sebenarnya sudah mendekati production. Jadi jarang yang sudah staging akan balik lagi ke development. Dianggap ini sudah lulus tes. Sudah lulus tes. Nah, bagaimana role dari deployment environment ini? Ya, nah ini pengembang dan authors itu menggunakan server ini untuk melakukan semua pengujian authoring dan unit level. Server ini dasarnya adalah sandbox dinamakannya, di mana pengembang dapat membuat. Jadi lingkungan development. Dia dapat membuat, memanipulasi, dan menguji komponen-komponen web app mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, pengembang mungkin memiliki sendiri lingkungan lokal, self environment. Ya, kalau pengembang pihak ketiga pasti punya lah, IBM pasti punya. IBM kan ada konsultansinya ya, IBM Consultant. Ya. Anak ITB ada yang kerja di IBM nggak? Ada yang apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman atasannya ada nggak? Daniel apa nggak? Nggak apa ya? Kayaknya di Jakarta ada IBM juga sih, Pak. Iya, di IBM di Jakarta. Di IBM di Jakarta, pusatnya pasti banyaknya di Jakarta. Kurang tahu, Pak. Nggak apa ya? Masuk IBM itu agak susah juga tuh prosedurnya. Saya pernah dites berapa kali, tapi sampai setahun orang itu belum. Mungkin waktu itu sampai nego gaji saya sudah. Nego gaji. Tapi nggak tahu, saya nggak dipanggil lagi. Terus habis itu setahun masih butuh orang yang sama. Saya pikir orang IBM kok susah masih cari orang. Sampai setahun dia buka lagi dengan posisi yang sama. Mungkin seperti itu. Saking susahnya nyari orang itu untuk development. Development. Lalu ada tes server web application testing, ya berarti ini seperti itu ya. Jadi dalam beberapa kasus tadi pengembang mungkin memiliki sendiri lingkungan untuk development. Lalu ada tes server dan web application testing. Setelah pengembang menyelesaikan pengujian unit level komponen mereka, mereka dapat mengintegrasikannya untuk memverifikasi dalam lingkungan web apps yang lengkap. Jadi sebenarnya dalam testing juga harusnya lengkap. Walaupun misalnya dari sisi memori, hard disk, ataupun spesifikasi server yang dimiliki di situ tidak sama dengan production. Makanya kadang-kadang di development itu speknya suka lebih rendah di tes, tapi di staging harus sama. Di staging harus sama. Biasanya seperti itu. Kalau enggak maksain biasanya mereka hanya masalah ada tanda seru di situ. Hati-hati dengan ini spek yang nggak sama. Kadang-kadang di staging malah lebih tinggi gitu ya. Nah, nanti begitu di deployment, di production jadi malah traffic dinaikin nggak jalan gitu. Seperti itu. Nah, setelah pengembang menyelesaikan pengujian unit level komponen mereka dapat mengintegrasikan untuk verifikasi dalam lingkungan web apps yang lengkap. Biasanya server pengujian tidak akan memiliki alat pengembang diinstal karena mereka dapat mengganggu pengujian web application yang valid. Biasanya server pengujian tidak akan memiliki alat pengembang. Ya, berarti harus ya selalu tes server itu di adjustment dengan requirement tes yang ada di sana. Apakah misalnya dari sisi platform nggak, JDK ini harus versi berapa, berarti yang JDK lama harus dibuang, misalnya seperti itu modelnya. Ya.
Lalu integration dalam performance testing dilakukan di server ini. Jadi tes integrasi juga sudah ada di sana. Ya. Cuman belum ada stressing dan lain sebagainya lah modelnya. Atau performance testing kalau misalnya memang bisa dilakukan dengan cara performance testing. Ya, berarti tes server harus sudah mirip dengan speknya dengan production biasanya seperti itu. Ya. Nah, integration dan performance ini harus dilakukan di server-server ini juga, ya minimal. Lalu ada staging server ini dimaksudkan untuk memberikan cermin dari lingkungan produksi semaksimal mungkin, mencerminkan. Jadi cermin, termasuk sistem operasi, versioning kernel dan lain sebagainya, aplikasi pendukungnya, perangkat kerasnya, driver-drivernya, pengelompokannya dan sebagainya, clustering-clusteringnya dan sebagainya itu pengelompokan tuh bisa di situ, ya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Lalu yang keempat adalah production server. Ya, jadi ketika WebF siap dirilis untuk digunakan oleh semua pengguna, maka WebF ditempatkanlah di server ini. Sangat penting bahwa perubahan tidak dirilis di server ini sampai mereka diuji secara menyeluruh. Jadi ujiannya harus semua. Ya, makanya nanti kalau sudah mau masuk production dalam staging server sudah selesai, itu akan ada rapat besar biasanya. Dan dia akan melihat bahwa semua komponen-komponen yang terlibat di sana, termasuk dengan resources orang-orang yang terlibat di sana, itu akan ditanya, ini sudah oke belum, ini sudah oke belum, sudah oke belum. Jadi dari sisi usernya juga harus siap ditanya, ini sudah jalan belum, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini di gambarnya, deployment environment itu ya modelnya seperti ini, single developer, simple website, dipublish, kalau seorang lagi nih. Tapi kalau misalnya multiple banyak, dia berarti harus banyak nih, ada development, ada test server, staging, dan ada production. Oke. Oke, ada pertanyaan? Sebentar ya, saya harus ngurus kantor dulu nih, ada requirement mendadak. Nanti saya kasih tahu di classroom ya, kalau masih ada waktu ya. Oke. Untuk sementara saya close dulu ya sementara ya. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Nanti saya sign lagi di sana ya. Kalau enggak nanti kita teruskan di pertemuan mendatang. Ini masih banyak soalnya harus dibahas. Ya. Oke, selamat siang. Siap, Pak.